sekolah SMK Kristen Petra Surabaya tahun ajaran 2020-2021. Pada hari ini kita akan mengetahui lebih jauh tentang tata tertib sekolah kita dalam kondisi new normal. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan dari Ibu Ariningsih, Sarjana Pendidikan. Mari kita dengarkan. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu dalam kegiatan MPLS. Dan MPLS kali ini kita akan membahas tentang tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah itu sebenarnya sudah ada, tetapi karena ada masalah dengan virus corona saat ini, maka ada tata tertib yang baru. Yang pertama yaitu karena ada pembelajaran daring, maka ada tata tertib untuk pembelajaran daring. Dalam mengikuti pembelajaran daring, tata tertibnya 1. Kalian harus memakai baju seragam sekolah selama mengikuti pembelajaran daring atau online. Yang kedua, kalian harus duduk, tidak boleh sambil tiduran, sambil berdiri atau duduk yang tidak dengan kaki atau apapun yang tidak sopan. Jadi duduknya tetap duduk yang baik dan sopan selama mengikuti pembelajaran daring. Yang ketiga, saat pembelajaran daring berlangsung dan kuota kalian habis atau jaringan tidak lancar, kalian harus menghubungi guru mata pelajaran tersebut secara japri. Yang keempat, mengumpulkan tugas sesuai waktu yang disepakati bersama guru pengajar. Dan ini yang kelima, tolong disampaikan ke orang tua bahwa orang tua wajib mendukung PBM daring yang harus diikuti oleh putra-putrinya sesuai dengan jadwal. Yang keenam, kalian harus mengikuti pembelajaran daring tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Itu adalah tata tertib saat kalian mengikuti pembelajaran daring. Apabila masalah corona ini telah usai dan kalian nanti akan datang ke sekolah, ada tata tertibnya tersendiri. Karena saat kalian datang ke sekolah itu dinamakan kegiatan pembelajaran new normal tahun 2020. Dan itu tata tertibnya sebagai berikut. Dimulai saat berangkat ke sekolah, harus dipastikan badan bersih, sudah mandi, dan higienis. Kemudian menggunakan seragam yang bersih. Jadi kalau hari Senin pakai baju putih, Selasa pakai baju putih, bukan berarti baju itu Senin, Selasa dipakai terus-menerus. Jadi di baju putih cukup dipakai sehari, setelah itu dicuci. Hari Selasa pakai baju yang lain. Berdoa terlebih dahulu sebelum berangkat, dan kalian wajib membawa bekal dan peralatan tambahan. Bekalnya apa? Kalian harus membawa makanan dan minuman dari rumah. Sedangkan peralatan tambahan seperti masker, face shield, sarung tangan karet atau plastik, hand sanitizer, dan yang mungkin yang lain-lain. Dan berpamitan dengan orang tua. Berangkat ke sekolah, ada beberapa hal kemungkinan saat kalian berangkat ke sekolah. Mungkin kalian diantar oleh orang tua dengan menggunakan mobil. Maka hal yang perlu diperhatikan adalah kalian harus memakai masker. Dan diingatkan jumlah penumpang dalam mobil harus 50% dari kapasitas yang ada. Kemudian menjaga jarak, menggunakan hand sanitizer setelah memegang handle pintu mobil atau setelah naik dan turun dari mobil. Jika kalian berangkat ke sekolah dengan naik motor sendiri, maka kalian wajib memakai jaket, memakai sarung tangan, memakai masker, memakai sepatu, memakai helm tertutup atau SNI, dan tidak boleh berboncengan dengan teman, kecuali
dengan orang tua atau dengan saudara serumah. Jika kalian berangkat sekolah dengan naik kendaraan umum, maka kalian wajib memakai masker, jaga jarak dengan penumpang yang lain, membayar dengan uang pas, gunakan hand sanitizer setelah memegang bagian kendaraan dan menerima uang kembalian. Saat kalian sampai di sekolah, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, semprot kendaraan dengan cairan disinfektan bila kalian menggunakan motor pribadi. Cek suhu dengan termogan. Memakir sepeda motor. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer yang sudah disediakan di sekolah, atau yang mungkin yang kalian bawa sendiri. Memakai sarung tangan, masker, dan face shield. Ikuti jalur yang telah ditentukan saat memasuki area sekolah. Siswa memberi salam kepada guru. Saat kalian mau masuk di tempat praktek, ada ketentuan sebagai berikut. Kalian harus memakai wearpack atau baju praktek yang bersih dan higienis. Memakai sarung tangan, masker, face shield atau face protection. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum praktek. Berbaris dengan rapi dan menjaga jarak saat berada di luar lab. Tidak pinjam-meminjam alat praktek dengan siswa lain. Tidak boleh menyentuh bagian muka selama praktek berlangsung. Setelah praktek selesai, yang harus kalian lakukan adalah kalian harus bereskan peralatan praktek. Kembalikan alat praktek ke laboran atau petugas. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Baris dengan rapi dan jaga jarak. Kembali ke kelas. Ganti wearpack atau pakaian praktek dengan seragam sekolah dan masuk ke dalam kantong plastik dan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Itu kira-kira tata tertib saat kalian nanti masuk sekolah pada saat masa new normal nanti. Terima kasih. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai tata tertib sekolah yang sudah disampaikan oleh Ibu Ardizi. Tidak lupa, SMK Kristen Petra memiliki budaya sekolah. Mari kita simak penjelasan tentang budaya yang ada di SMK Kristen Petra oleh Ibu Juniarti Sonda Sabara, Sarjana Pendidikan, dan dilanjutkan dengan nilai-nilai race oleh Bapak Sutris, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita hari ini boleh sama-sama bertemu walaupun hanya melalui daring, tapi kita bersyukur karena kita boleh mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Selamat datang untuk anak-anak yang tergabung dalam keluarga besar SMK Kristen Petra. Ibu akan menjelaskan dan mengenalkan kepada anak-anak berkaitan dengan budaya yang ada di SMK Kristen Petra. Tentunya itu penting untuk kita sama-sama mengenal sehingga kita bisa melakukan dan membudayakan setiap program dan budaya yang ada di sekolah. Budaya yang pertama yaitu 5S. Mungkin anak-anak sudah familiar dengan budaya 5S, tapi mari kita sama-sama kembali mengingat dan kita melakukan, membudayakan apa yang menjadi program di sekolah kita SMK Kristen Petra. Untuk budaya 5S, S yang pertama yaitu senyum. Mari anak-anak kita memberikan senyum kita kepada orang-orang di sekitar kita, terkhusus ketika kita di sekolah, kepada teman-teman kita, kepada Bapak Ibu guru,
Bapak Ibu karyawan atau siapapun yang kita temui di sekolah. Mari kita berikan senyum karena senyum juga adalah ibadah. S yang kedua yaitu salam. Budayakan untuk memberikan salam ketika kita bertemu dengan teman-teman atau Bapak Ibu guru di sekolah. Lalu S yang ketiga yaitu sapa. Agar kita menjadi lebih akrab, mari anak-anak kita membudayakan untuk menyapa orang lain yang kita temui. Lalu berperilaku yang sopan. S yang kelima yaitu sopan. Mari untuk membudayakan perilaku yang sopan, menjaga setiap perilaku-perilaku kita ketika kita di sekolah. Mari kita berperilaku yang baik tentunya. Lalu yang terakhir yaitu santun. Dalam berbicara, maka penting untuk menggunakan bahasa-bahasa yang santun sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain, lalu kita bisa menjalin relasi dengan baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya anak-anak bisa mengingat budaya 5S. Selalu senyum, bagikan senyummu kepada orang lain, berikan salam kepada orang-orang di sekitarmu, selalu dibudayakan untuk menyapa, berperilaku yang sopan, dan bicaralah yang santun. Lalu budaya kita yang kedua yang harus kita kenali bersama yaitu sadar. S-A-D-A-R. Apa kepanjangannya? S. Sampah, buang pada tempatnya. Di sekolah kita sudah banyak tempat untuk membuang sampah, di setiap sudut selalu disediakan tempat sampah. Maka mari anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Sungguh kita akan merasa nyaman ketika kita belajar dengan situasi yang bersih, tidak ada sampah yang berserakan. A yaitu antusias belajar. Ketika kita berada dalam kelas, mari kita menunjukkan sikap antusias, keinginan kita untuk belajar mengenai materi-materi pelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru di kelas. D. Datang tepat waktu. Budayakan disiplin. Datang tepat waktu, kita memulai kegiatan kita pukul 6.30. Sebelum pukul 6.30, anak-anak sudah hadir di sekolah, sehingga kita semuanya menjadi orang-orang yang disiplin. A yang kedua yaitu antri. Budayakan untuk antri. Ya, misalnya kita di kantin, maka mari untuk antri, jangan ingin saling mendahului, tidak sabaran. Alangkah baiknya ketika kita selalu rapi dan mau untuk sabar. Lalu R yang terakhir yaitu rasa memiliki. Kita punya sense of belonging. Semua fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah, semua barang-barang yang ada di sekolah, mari kita rawat bersama. Kita punya rasa memiliki sehingga apapun yang ada di sekolah kita jaga, sehingga semua fasilitas ya bisa berfungsi dengan baik. Kita mungkin menegur teman kita ketika kita melihat ada teman kita yang tidak merawat fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Mari sama-sama menjaga sekolah kita, SMK Kristen Petra, sehingga kita menjadi anak-anak yang baik dalam menuntut ilmu di SMK Kristen Petra. Demikian budaya yang ada di SMK Kristen Petra. Mari budayakan 5S, mari budayakan sadar. Anak-anak akan menjadi orang-orang yang cerdas di kemudian hari. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, setelah kita belajar tentang budaya sekolah, yaitu 5S dan sadar, saatnya kita akan belajar tentang value yang ada di PPPK Petra. Value yang ada di PPPK Petra adalah RAISE. RAISE, R-A-I-S-E. R, singkatan dari respect. A, advance. I, internalize. S, share. Dan E, empower. Nah, dari kelima huruf ini, nilai-nilai yang hendak dikembangkan di sekolah utamanya adalah respect, mengandung relationship, trust, dan teamwork. Jadi diharapkan nanti setiap warga sekolah
harus memiliki hubungan yang erat satu dengan yang lain, memiliki kepercayaan yang tinggi kepada Tuhan, dan menjadi teamwork yang kuat. Yang kedua, advance, mengandung komponen continuous learning, pembelajaran yang terus-menerus, tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia, dimanapun tempat berada, terus belajar. High performance, seseorang harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk terus memiliki sikap yang kritis dan produktif untuk mengembangkan diri. Innovation, yang tidak boleh lupa, setiap warga sekolah harus memiliki inovasi, kreativitas untuk mengembangkan sekolah. Yang ketiga adalah internalize, mengandung makna internal cohesion, komitmen, dan culture. Internal cohesion berarti memiliki hubungan yang baik di antara anggota-anggota yang ada di dalam sebuah institusi. Kita adalah sekolah, maka anggota-anggota yang di dalam sekolah itu harus memiliki kohesi yang baik. Selain kohesi adalah komitmen. Sebuah komitmen yang harus dimiliki oleh setiap warga untuk mengembangkan potensi yang dimiliki di tiap orang yang ada di dalamnya. Culture berarti budaya, memahami bahwa setiap manusia memiliki keberagaman kemampuan, talenta, dan itu dikembangkan untuk mengembangkan budaya-budaya yang ada di negara kita. Yang keempat adalah share, mengandung makna partnership, collaboration, dan social responsibility. Artinya bahwa setiap warga sekolah memiliki partnership yang baik, menjadi partner yang baik, dan menjadikan kolaborasi satu dengan yang lain, saling melengkapi, satu dengan yang lain saling membantu, dan juga social responsibility, memiliki kepekaan sosial untuk satu dengan yang lain, saling membantu, saling berbagi. Manakala satu lebih pandai dibanding yang lain, maka yang pandai harus berbagi dengan yang kurang. Yang kelima adalah empower, mengandung makna assigning, coaching, mentoring, dan engagement. Assigning, memberikan tanggung jawab, tugas, pendelegasian kepada orang yang dipercaya. Coaching, melakukan pelatihan, melatih terhadap yang lebih junior. Mentoring, melakukan pendampingan kepada setiap anggotanya. Dan engagement, itu memiliki keterikatan satu dengan yang lain. Nah, diharapkan value-value yang terkandung dalam RACE ini akan membangun budaya Petra yang kuat dan positif. Ini tidak saja hanya untuk para siswa, tetapi untuk semua warga sekolah, guru, karyawan, kepala sekolah, bahkan juga pengurus PPPK Petra. Semoga value RACE itu menjadi nilai-nilai yang kita miliki, yang kita amalkan di dalam hidup kita, di dalam sekolah, di dalam keluarga, maupun di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga RACE mengilhami kita di dalam kita menjadi warga sekolah SMK Kristen Petra Surabaya. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati kita semua. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan mengenai penjelasan budaya sekolah 5S dan sadar, serta juga sudah mendengarkan mengenai nilai-nilai RACE oleh Bapak Sutris. Selanjutnya kita dengarkan bagaimana cara untuk mengenali pergaulan remaja saat ini yang akan dibawakan oleh Bapak Krisna Fardani, Sarjana Psikologi. Mari kita dengarkan.
Selamat pagi anak-anak semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan tetap semangat ya dalam mengikuti MPLS pada saat ini, meskipun hanya melalui daring. Di sini perkenalkan Pak Krisna sebagai guru BK dan mengucapkan selamat bergabung di SMK Sion Petra buat anak-anak semua. Pada saat ini Bapak ingin mengajak kalian untuk belajar mengenal suatu topik tentang pergaulan remaja di era new normal. Kita perlu pahami dulu siapakah remaja itu. Apakah Bapak dikatakan remaja atau kalian? Atau mungkin orang tua kalian? Kalau kita cermati dalam PowerPoint, menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam usia 10-18 tahun. Jadi sudah tahu ya, remaja itu siapa? Nah, kalianlah yang disebut sebagai usia remaja. Sedangkan menurut Sanrop, remaja adalah salah satu tahap perkembangan transisi antara masa anak-anak dan masa dewasa yang mencangkup perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Kalau pada PowerPoint yang Bapak beri tanda merah. Mari kita pahami di mana perkembangan remaja di usia kalian saat ini. Fase perkembangan dalam diri remaja adalah pencapaian kemandirian dan identitas sangat menonjol. Pemikiran semakin logis, abstrak, dan idealistis. Dan semakin banyak waktu diluangkan di luar keluarga. Nah, biasanya di usia kalian saat ini, usia di mana kalian senang bergaul dengan teman-teman, senang berkumpul, berinteraksi bersama dengan teman-teman seusia kalian. Ya, entah itu jalan-jalan ke mall atau mungkin bermain bareng ya. Lalu kita melihat apa sih pergaulan remaja? Kalau tadi di topik di awal Pak Krisna sudah mengatakan bagaimana pergaulan remaja di era new normal saat ini. Kita pahami dulu apa itu pergaulan. Menurut KBBI, pergaulan berarti hidup berteman atau bermasyarakat dengan siapapun. Dalam kesehariannya kita sebagai remaja tidak lepas dari pergaulan dengan teman kita, dengan sesama remaja yang lain. Remaja dituntut untuk memiliki keterampilan sosial. Nah, ini yang perlu kalian pahami supaya kalian dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari, kehidupan di masyarakat. Keterampilan sosialnya apa saja, Pak? Meliputi apa saja? Pertama, kemampuan berkomunikasi. Kedua, menjalin hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, mendengarkan pendapat atau keluhan dari orang lain. Yang keempat, memberi atau menerima kritik. Dan yang kelima, bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku. Lalu, bagaimana Pak sikap kita dalam bergaul di era new normal saat ini? Kalau tadi Pak Krisna mengatakan di sebelumnya, di mana remaja itu suka bergaul, bermain dengan teman-temannya. Ya, tetapi dengan di era new normal ini pastinya kita tidak bisa leluasa ya, karena saat ini Indonesia masih mengalami pandemi COVID-19, apalagi di kota kita Surabaya saat ini. Pastinya kita tidak bisa leluasa dan sebebas sebelum ada pandemi COVID-19 ini. Dengan adanya pandemi COVID-19, tentunya ruang gerak kita dalam melakukan pergaulan dibatasi, tidak bisa kita lakukan dengan bebas seperti biasanya. Kita harus mengikuti dan mentaati protokol kesehatan dari pemerintah, seperti memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan tubuh, menjaga pola makan kita. Agar apa? Kita terhindar dari virus
corona. Nah, seperti yang ada di PowerPoint, gambar-gambar yang Bapak tampilkan, ketika kalian memang terpaksa harus keluar rumah karena ada suatu kepentingan, kalian jangan lupa memakai masker, membawa hand sanitizer, menjaga jarak aman. Ketika sudah sampai rumah, pulang langsung membersihkan badan ya dengan mandi. Kemudian kalau ketemu teman, ketemu orang yang kalian kenal, tidak berjabat tangan dulu ya. Dan ketika tadi pergaulan kita dibatasi, lalu bagaimana kita bisa menjalin pergaulan dengan teman-teman kita atau dengan Bapak Ibu guru, dengan saudara-saudara kita. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi, kita bisa memanfaatkan berbagai macam fitur aplikasi ya. Pastinya kalian sudah tidak asing lagi dengan apa yang Bapak tampilkan di PowerPoint. Kalian bisa memakai fitur WhatsApp, Facebook, Zoom ya, Instagram untuk menjalin komunikasi atau bergaul dengan teman-teman kalian ya, secara tidak langsung memang. Karena ingat ya, kita masih mengalami pandemi ya, COVID-19. Tetapi dalam menjalin komunikasi secara tidak langsung melalui media-media tadi, kita pun juga harus memperhatikan dan menerapkan etika dalam berkomunikasi. Karena apa? Etika berkomunikasi merupakan suatu norma atau nilai atau ukuran tingkah laku baik yang mengatur kita dalam berkomunikasi. Tentunya etika berkomunikasi ini harus diterapkan kepada siapapun tanpa terkecuali. Kalian mungkin sudah ada grup kelas, ya di situ ada wali kelas, ada mentor, ya itu sebagai orang tua kalian juga di sekolah. Ketika kalian ingin bertanya, menyampaikan sesuatu, jangan lupa mengucapkan salam. Selamat pagi Pak, permisi Pak, mohon maaf Pak, saya mau bertanya. Ya, seperti yang kalian sudah pahami dan mengenal tentang budaya sekolah. Jangan lupa itu juga diterapkan ketika dalam berkomunikasi secara tidak langsung maupun secara langsung. Kenapa hal ini penting? Karena kita sebagai makhluk sosial dituntut untuk selalu berinteraksi. Yang kedua, agar perilaku kita dapat diterima dan disenangi oleh siapa saja. Tiga, etika dalam kehidupan kita sehari-hari merupakan cerminan siapa diri kita. Ingat, dalam berkomunikasi ada etika komunikasi yang harus diterapkan kepada siapapun, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ingat juga ada budaya sekolah yang juga harus diterapkan. Gitu anak-anak semua, terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Demikian masa pengenalan lingkungan sekolah di hari yang keempat. Untuk semakin mengenal lebih jauh tentang sekolah kita akan kembali bertemu untuk masa pengenalan lingkungan sekolah di hari yang kelima, hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020. Dan jangan lupa untuk mengerjakan soal pada link yang tertera di bawah ini ya. Sampai jumpa esok hari, Tuhan Yesus memberkati.